Halo semuanya, perkenalkan nama saya Eka D. Agus Hari Pramana dari UPJJ Denpasar. NIM saya 85904638. Perkembangan Pancasila dalam konteks sejarah dari masa ke masa dibagi menjadi 5. Untuk penjelasan lebih jelas, saya akan jelaskan sebagai berikut. Pada masa awal kemerdekaan, Pancasila mulai berperan secara resmi sebagai dasar negara Indonesia. Pancasila pertama kali diperkenalkan oleh Insinyur Soekarno pada 1 Juni 1945 dalam sidang BPUPKI. Setelah melalui beberapa proses perumusan, Pancasila disahkan secara sah pada 18 Agustus 1945 dan tercantum dalam pembukaan UUD 1945 sebagai dasar negara yang sah. Namun, penerapan nilai-nilai Pancasila di masa ini belum berjalan sempurna. Indonesia baru saja memproklamasikan kemerdekaannya dan menghadapi berbagai tantangan berat seperti agresi militer Belanda, perbedaan pandangan politik, serta upaya menjaga persatuan nasional. Setelah konferensi meja bundar pada tahun 1949, Indonesia berubah bentuk menjadi Republik Indonesia Serikat atau RIS pada 27 Desember 1949. Perubahan ini merupakan hasil kompromi antara Indonesia dan Belanda, di mana Indonesia menjadi negara federal yang terdiri dari beberapa negara bagian seperti negara Indonesia Timur, negara Sumatera Timur, dan lain-lain. Dalam sistem federal ini, Pancasila tetap diakui sebagai dasar negara bagi seluruh wilayah Indonesia. Namun karena perbedaan kepentingan antar negara bagian, penerapan nilai-nilai Pancasila kurang berjalan secara menyeluruh. Akhirnya pada 17 Agustus 1950, Indonesia kembali menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Masa ini dimulai ketika Presiden Soekarno mengeluarkan Dekret Presiden 5 Juli 1959 yang isinya membubarkan Konstituante dan memberlakukan kembali UUD 1945. Sistem demokrasi parlementer sebelumnya dianggap tidak stabil, sehingga diganti dengan sistem demokrasi terpimpin. Pancasila pada masa ini dijadikan sebagai ideologi politik dan sumber semangat revolusi. Namun, dalam praktiknya terjadi penyimpangan terhadap nilai-nilai demokrasi Pancasila, munculnya ketegangan antara kekuatan nasionalis, agama, dan komunis. Kondisi ini akhirnya memunculkan konflik besar yaitu pemberontakan G30S PKI pada tahun 1965 yang menjadi akhir dari masa demokrasi terpimpin. Setelah peristiwa G30S PKI, kekuasaan berpindah dari Presiden Soekarno ke Presiden Soeharto, menandai lahirnya Orde Baru. Pemerintahan Orde Baru menempatkan Pancasila sebagai dasar negara yang harus dipahami dan diamalkan oleh seluruh rakyat Indonesia. Untuk memperkuat pemahaman itu, pemerintahan melaksanakan program P4, pedoman penghayatan dan pengawalan Pancasila di sekolah-sekolah dan lembaga pemerintahan. Kebijaksanaan ini pada awalnya berhasil menciptakan stabilitas politik dan pertumbuhan ekonomi yang pesat. Namun pada sisi lain terjadi pembatasan kebebasan berpendapat, praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), serta penyalahgunaan kekuasaan. Masa reformasi dimulai setelah jatuhnya Presiden Soeharto pada 21 Mei 1998. Gerakan reformasi dipicu oleh krisis ekonomi, KKN yang merajalela, dan tuntutan masyarakat terhadap pemerintahan yang lebih demokratis dan transparan. Pada masa ini, sistem pemerintahan berubah menjadi lebih terbuka. Kebebasan pers, kebebasan berpendapat, dan desentralisasi kekuasaan mulai diterapkan.